Halo lovers, jumpa lagi dengan kami bertiga. Saya Tionanda Putra Dok Seribu. Saya Arisan Orang Cite. Dan saya Stefania Starpoint. Kami bertiga pada video kali ini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber pemimpin dari youth leader di salah satu gereja di Cikarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja Kak Dia. Oke, Kakak Dian. Kita kenapa bisa panggil Kakak sini? Bisa masuk video kita. Jadi kita dengar nih Kakak Dian ini sebagai youth leader yang ada di salah satu gereja di Cikarang. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita mau tahu nih Kak tentang Kakak sendiri itu gimana sih? Gimana dalam pelayanan? Mulai dari diri Kakak sendiri dulu. Oke. Jadi aku sebenarnya tuh seorang karyawan ya, bukan full timer gitu. Jadi aku tuh seorang karyawan full di tempat kerja aku sekarang. Kemudian aku memang diberi kepercayaan dan tanggung jawab sama gereja di tempat aku berjemaat untuk aku tuh mendampingi kakak-kakak youth leaders untuk sebuah komunitas anak muda di tempat ini gitu. Jadi dari remaja, teenagers, mahasiswa, dan profesional muda. Kayak gitu sih pelayanan aku hari ini ya. Tentunya untuk sampai ke tahap titik ini tuh pastinya ada tahap-tahapnya dong. Ya. Gimana sih Kak awalnya Kakak bisa masuk? Maksudnya Bisa melayani, iya, gitu, bisa terjun dalam pelayanan ya. Pelayanan gimana sih Kak? Oke. Jadi dulu aku sama seperti kalian ya, sekolah, kuliah gitu ya. Dan pertama kali masuk dalam dunia pelayanan itu pada waktu aku selesai kuliah. Bahkan aku sekolah waktu SMA maupun waktu kuliah itu aku nggak pelayanan gitu. Selesai kuliah baru aku terjun dalam dunia pelayanan. Pertama kali adalah aku sebagai singer gitu. Jadi dimulai memang benar-benar dari yang nggak bisa apa-apa, kemudian aku memberikan diri karena aku sedikit bisa nyanyi gitu. Jadi aku ada di singer. Kemudian dari singer itu sekian tahun gitu mulai dipercaya untuk jadi worship leader. Sekian tahun dari worship leader kemudian dipercaya menjadi koordinator tim praise and worship. Setelah jadi koordinator, kemudian ada beberapa tahapan lagi dan hari ini dipercaya untuk sebagai pendampingan untuk pelayanan anak muda karena aku istri seorang pemimpin, jadi aku tuh nggak bisa ada di struktur sebagai pemimpin gitu. Jadi aku lebih mendampingin pelayanan anak-anak muda kayak gitu. Aku mau tanya lagi nih Kak, kenapa Kakak maunya tuh jadinya pemimpin anak pemuda? Kenapa anak muda gitu? Iya, kenapa anak muda gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman tanya panggilan aku tuh apa, aku yakin banget bahwa panggilan aku tuh sebenarnya sebagai seorang worship leader gitu, sebagai worshipper lah ya, sebagai seorang penyembah. Kenapa aku bisa end up di anak-anak muda itu? Jadi sebenarnya sedikitnya agak dijorokin sih gitu, agak dijorokin gitu. Jadi sampai hari ini aku tetap ada di tim praise and worship, tapi aku juga ada di pelayanan pemuda. Dijorokinya adalah ya karena ada pergantian pemimpin baru di tempat kakak berjemaat. Nah kemudian perlu pendampingan gitu untuk yang lebih dewasa untuk mendampingin pelayanan mereka. Jadi ada akulah yang dipercaya untuk mendampingi mereka. Gitu. Jadi pertama kali kalau ditanya kenapa bisa melayani di anak-anak muda, yang pertama adalah dijorokin gitu. Tapi begitu aku ada di perkumpulan tersebut di komunitas anak muda, aku makin yakin bahwa ternyata memang nggak ada sesuatu yang kebetulan ataupun yang sia-sia. Jadi aku yakin, aku tahu bahwa Tuhan taruh aku di situ tuh karena maksud dan tujuan Tuhan yang Tuhan udah tentuin buat aku. Gitu. Untuk aku ada di tengah-tengah anak muda. Berarti kajian ini udah melayani banyak anak muda dong? Kalau dibilang banyak ya banyak ya. Karena sebenarnya kan aku pelayanan dari awal tuh di tim praise and worship. Jadi kalau di anak muda tuh kurang lebih 3-4 tahun ke belakang. Gitu. Kira-kira udah berapa lama Kak di pelayanan di situ?
di anak mudanya sendiri. Kurang lebih 3-4 tahun. Jadi ada dimulainya perintisan ibadah pemuda dan mahasiswa di tempat kalian berjemaat. Nah, aku ada di situ. Kalau dari sebelum-sebelumnya Kalau sebelum-sebelumnya aku adanya di Teen Praise and Worship. beberapa Gitu. lama itu Kak? Aku mulai pelayanan dari tahun 2001. Wow. Jadi senior ya. Senior. Gitu. Jadi kalau kalian Iya. kalau kalian apa maksudnya bertanya, ih kok bisa sih ini kan umurnya udah banyak ya. Aku nggak bilang tua ya, nolak tua. Umurnya udah banyak tapi pelayanannya di anak muda gitu. Ya itu yang aku alami hari ini. Saya kan punya jiwa pemuda kali ya, makanya dia Asik. percaya. Nah, ya kan apalah arti umur ya. Yang penting kan Iya. semangatnya ya. Semangatnya Semangatnya. harus semangat muda. Betul. Terus kan Kak Dian ini udah ngelayan atau udah banyak banget, pasti udah ngadepin banyak banget pemuda gitu kan. Apa sih Kak? Kita juga kan masih pemuda yang masih Iya. masih Bener, bertumbuh, bener. kita juga pengen Iya. bertumbuh dalam Tuhan. Apa sih tantangan terbesar sebagai seorang pemuda yang banyak Kak Dian mungkin Temuin ya? Iya, Oh, temuin. oke. Dan solusinya apa sih Kak biar kayak gitu? Jadi kalau dari aku pribadi sebenarnya pertama kali aku masuk di pelayanan pemuda itu aku takut juga ya. Maksudnya aku ragu-ragu dan aku takutnya adalah secara usia aku beda jauh gitu sama generasi muda. Jadi aku takut aku tuh nggak nyambung pertama, takut nggak relevan lagi gitu. Gaya berpikirnya beda dengan anak muda hari ini. Tapi ternyata setelah sekian waktu aku melewatinya dan aku memberikan diri untuk terbuka sama anak-anak muda yang aku layani, ternyata di situ aku melihat bahwa banyak anak-anak muda itu yang justru butuh figur seorang yang lebih dewasa gitu, entah itu orang tua ataupun aku tuh sampai dipanggilnya mama ya buat mereka itu ya, mami Dian gitu. Jadi mereka butuh figur seorang dewasa yang bisa ngerti kehidupan mereka gitu. Tantangan terbesarnya kalau yang aku lihat hari ini, banyak anak-anak muda itu nggak percaya diri. Banyak anak muda itu nggak tahu bahwa mereka itu punya potensi yang besar. Banyak anak muda yang nggak tahu waktu emas mereka itu mau mereka pakai buat apa. Itu yang aku temuin, yang sering kali aku temuin ya di beberapa anak muda. Dan itu yang bikin aku tertantang untuk aku yang sudah melewati banyak pengalaman, melewati masa muda, untuk aku bisa sharing, untuk aku bisa cerita ke mereka apa sih yang harusnya mereka lakukan di usia muda mereka. Ya mungkin Kayak gitu. kita juga anak muda, kita juga masih kayak gitu juga kan. Iya. Kita Nggak kayak percaya gitu. diri gitu. Tapi kalian hebat loh, kalian tuh udah luar biasa nih, udah bisa, Wah. maksudnya udah membuat satu wawancara gini kan ya, ngobrol ini itu satu nilai plus sih. Jadi sebenarnya kalau untuk percaya diri aku lihat kalian udah oke lah. Nah kalau untuk masalah-masalah lain, kira-kira solusinya gimana? Soalnya aku juga pengen tahu gitu. Soalnya kayaknya dari beberapa poin yang Kadian sampaikan, kayaknya aku ada beberapa gitu kayak. Oh, gitu ya. Kayaknya aku juga masih bingung cara memanfaatkan waktu emas tuh yang seperti apa sih waktu emas tuh? Gitu. Nah kalau hari ini tuh kan banyak banget ya anak muda itu yang kayak sukanya itu gabut gitu ya, nggak tahu mesti Ya, ngapain. ya. Kemudian kalau udah gabut mereka biasanya yang hari ini yang paling hype apa sih, mereka pasti kan gadget ya. Gadget. Mereka Iya. pasti main games. Lebih banyak mereka main games, bahkan nih aku pelayanan di anak-anak teen, kita duduk satu meja berlima atau berempat gitu, tapi nggak saling ngobrol. Mereka sibuk dengan main game sendiri gitu. Dan itu yang membuat aku tuh makin punya terbeban gitu untuk harusnya mereka bisa saling ngobrol. Karena waktu kalian mengekspresikan dengan komunikasi itu akan membangun kalian dalam berkomunikasi gitu, punya ilmu berkomunikasi, dan itu yang sangat penting yang dibutuhkan sekali waktu nanti kalian kuliah maupun kalian bekerja gitu. Nah bayangin kalau kalian sibuk dengan gadget kalian terus, kalian nggak pernah berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Waktu kalian menghadapi interview, waktu kalian menghadapi orang yang lebih dewasa, waktu kalian menghadapi dosen kalian nantinya, itu akan jadi satu hal yang menakutkan buat kalian. Karena kalian tidak pernah membangun ilmu berkomunikasi. Nggak biasa. Itu salah satunya ya, salah satu yang aku temuin. Banyak anak-anak remaja maupun anak-anak pemuda itu yang mereka lebih sering menghabiskan waktu dengan gadget mereka. Jadi Kadian ambil solusinya dengan ikutin
suruh mereka ikut banyak kegiatan seperti di gereja ini? Iya, itu salah satunya. Yang kedua, aku biasanya kalau misalnya aku datang ke gereja, kemudian ada anak-anak remaja atau anak-anak pemuda yang sebenarnya mereka satu kelompok begini tapi mereka asik dengan handphonenya masing-masing, biasanya aku akan mulai untuk mengajak mereka ngobrol. Gitu. Aku akan memulai pembicaraan lebih dulu, nanya kabar lah, kemudian sekolahnya gimana, kuliahnya gimana, ada problem apa, ada kendala apa, lu sukanya apa sih gitu. Sampai ujung-ujungnya biasanya aku pasti ngajak pelayanan. Nah, biasanya aku akan ngajak mereka untuk ayo dong join pelayanan gitu. Karena menurut kalian ya, waktu kalian melayani, waktu kalian memberi diri kalian untuk melayani, itu ada banyak hal yang akan Tuhan bukakan gitu. Potensi-potensi yang mungkin kalian nggak sadari itu akan terbuka. Potensi untuk bawain sharing mungkin, untuk caring mungkin sama orang lain, atau potensi ternyata Tuhan kasih kamu suara bagus untuk memuji Tuhan. Siapa yang tahu? Ternyata kalian punya talenta untuk bermain musik gitu. Dan kalau kalian nggak pakai itu kan sayang ya. Maksudnya waktu kalian masih punya waktu untuk memberikan potensi itu buat memberkati orang lain. Jadi Kak Dia ini seperti guru BK ya. Guru BK gitu ya? Iya, guru BK gitu. Aku tidak pernah mengalami masa-masa untuk menjadi seorang guru. Tapi ini termasuk jadi guru juga sih. Oh gitu ya. Ini jadi guru juga sih. Oke. Memberi dampingan kepada anak-anak. Iya, mendampingi sih, lebih ke arah mendampingi. Nah terus mau ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Kakak bilang kan kakak kerja juga ya. Ya, betul. Terus cara kakak manage waktu kakak untuk pelayanan dan kerja itu gimana kak? Kalau ditanya manage waktu sebenarnya nggak ada tips yang khusus ya. Tapi aku percaya satu hal, ketika pelayanan ini dari Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong aku untuk manage waktu itu. Jadi memang aku juga bekerja, full bekerja, bukan yang work from home, asal-asalin gitu, enggak ya. Jadi bukan part time juga, jadi memang aku full kerja. Aku punya suami, aku punya 1 orang anak, tapi aku juga full pelayanan. Banyak orang yang nanya, kok bisa sih? Tapi aku menjalani dan aku enjoy di situ, dan aku bisa gitu. Intinya waktu aku bekerja, aku full bertanggung jawab dengan pekerjaan. Waktu aku di rumah, aku full bertanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu. Jadi aku sebisa mungkin untuk waktu berkualitas dengan keluarga ketika kita ada di rumah, dan ketika kita pelayanan, puji Tuhannya 3-tiganya juga melayani gitu. Jadi kita melayaninya juga bareng-bareng. Jadi kadang-kadang di pelayanan ini juga menjadi waktu berkualitas buat kami gitu, buat kita sekeluarga. Quality time-nya. Quality time-nya melayani. Jarang banget ya gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kalau kalian mikir, aduh kan udah capek kerja, udah capek sekolah ya, mesti pelayanan lagi. Tapi percayalah, waktu kalian kasih itu buat Tuhan, Tuhan itu gantikan lebih banyak. Gitu. Gak ada yang sia-sia kalau buat Tuhan. Kesempatan nggak datang 2 kali. Nah, dan kesempatan nggak datang 2 kali. Kan aku nggak bisa repeat waktu aku 20 tahun yang lalu kan, waktu masih sekuat kalian gitu, nggak bisa gitu. Jadi sekarang dengan semua keterbatasan ya aku kasih waktu yang aku bisa. Nah terus kakak bilang kakak punya anak nih ya kak. Yes. Nah pas kakak waktu mulai pelayanan kakak dijerumusin. Kakak ngejerumusin anak kakak nggak ke pelayanan waktu masih kecil atau pas kapan? Oke. Kalau cerita mengenai keluarga ya, anak aku, jadi aku tuh nggak pernah maksa anakku tuh untuk pelayanan. Tapi waktu kalian melayani sebagai tim praise and worship, jadi aku tuh dari anakku umur 2 tahun, aku selalu ajak dia untuk ikut gitu. Aku ajakin dia karena kan setiap hari udah kerja ya, dari pagi sampai sore udah kerja. Biasanya dulu tuh gerejanya masih kecil, jadi waktu latihannya itu pasti malam di weekdays. Jadi kalau nggak hari Rabu, biasanya latihan tuh kalau nggak hari Rabu, hari Sabtu. Tapi itu pasti malam. Jadi aku kan udah nggak ketemu seharian sama anak kan. Makanya kalau aku latihan tuh aku pasti bawa dia gitu. Jadi dari situ mungkin dia ya kenal sama semua teman-teman pelayanan, kemudian kenal sama gereja gitu. Jadi dari kecil itu dia sudah akrab dengan yang namanya komunitas di gereja. Dan sekarang ya melayani aja gitu. Jadi secara natural dia terjun sendiri gitu. Dia cinta sendiri dengan pelayanan.
itu sih. Karena lihat mama papanya gitu. Ya, ya, Jadi karena gambarannya. dikenalin dari kecil gitu, bukan dipaksa ya, dikenalinnya memang dari kecil. Memang kalian juga nggak memaksakan ke arah situ. Enggak. Aku nggak pernah maksain dia untuk dia kan pelayanannya dia dancer dan praise and worship ya. Tapi aku nggak pernah paksain dia untuk, ayo dong kamu ikut dancer atau ayo dong kamu belajar nyanyi atau belajar main musik enggak. Oh, berarti dengan kayak gitu juga kalian juga jadi tahu jadi anaknya ada bakat di dance gitu Iya, ya. iya. Aku juga baru, aduh, kebanggaan ya kalau misalnya lihat dia Iya, iya. Apalagi satu gereja. keren gitu. Gitu. Jadi kan kesempatan itu gak bisa diulang 2 kali. Yes. Kita nih kalau apa ya, kita sebagai anak muda, mungkin aku doang kan atau kalian juga mungkin ngerasa kayak gimana sih untuk biar tidak menyesal gitu di kemudian hari, apa sih waktu yang apa ya, cara Memanfaatkan waktu Ya, mungkin masa muda kalian kita, ya. kita kan udah telat, kalau misalnya udah telat belum ya? Enggak. Belum dong. Kalian kan di umur 2000 tuh umur berapa kak? 20 Oh, 20 udah tahun. 20-an ya? Iya, Jadi 20 kan tahun. bisa ya? Itu cara Masih dong. mulainya gimana? Justru Kak? mungkin aku telat ya. Kalian masih SMA kan? Iya. 17, 18, 19. Iya. Ya itu masa-masa emas kalian. Kalau kita nanya Kak, gimana cara memulainya, tidak ada kata terlambat. Yang penting kalian mau melangkah, kalian tahu apa nih yang ada di tangan kalian untuk kalian kasih sama Tuhan. Misalnya dalam dunia pelayanan. Kalau dalam dunia sekolah, sebenarnya pelayanan itu kan nggak harus di gereja. Dimanapun kalian bisa melayani. Di sekolah kalian bisa melayani. Di rumah sangat bisa kalian melayani. Di mana lagi? Di pertemanan sangat bisa kalian melayani. Jadi sebenarnya kalau kalian nanya gimana caranya aku memanfaatkan waktuku supaya menjadi waktu yang nggak sia-sia. Ada banyak hal yang baik yang bisa kalian lakukan untuk Tuhan. Ya, ada banyak hal yang baik yang bisa kalian lakukan untuk Tuhan dan itulah pelayanan. Ya, dengan kalian belajar sungguh-sungguh, kalian berprestasi di sekolah kalian, itu kalian sudah melayani orang tua kalian dengan memberikan yang terbaik. Kalian melayani Tuhan dengan kalian menjadi perbedaan nih, anak Tuhan itu pasti jadi orang-orang hebat gitu. Anak yang pinter, nggak males, nggak gampang apa maksudnya kayak bolos sekolah gitu, taat sama guru. Oh anak Tuhan ternyata. Waktu kalian memuliakan nama Tuhan dengan apapun itu pelayanan gitu. Jadi nggak harus kayak di depan mimbar. nggak harus di depan mimbar menurut kalian. Jadi dimanapun waktu kalian mau melakukan segala sesuatu, kan firman Tuhan bilang kalau kamu makan, kalau kamu minum, kalau kamu melakukan segala hal untuk memuliakan Tuhan, ya itulah pelayanan gitu. Jadi ya buat kalian yang masih sekolah, kalau kalian punya talenta, Stephanie kan main musik nih, dia kasih waktunya buat main musik di gereja, ya itu sangat baik. Gitu. Tapi waktu kalian sekolah, ya belajar dengan sungguh-sungguh, kasih nilai yang baik menurut kalian itu udah bagian dari pelayanan sih. Gitu. Karena tugas utamanya anak sekolah kan belajar. Iya. Kalian taat sama orang tua, itu udah pelayanan. Berarti kalian ini dari sekolah memang udah ada ketertarikan masuk kok? Enggak. Enggak ada? Enggak. Berarti di rumah pun orang tua tidak ada yang Ya orang tua melayani sih, cuman aku kayak nggak tahu bahwa aku ternyata bisa nyanyi gitu, bahwa aku ternyata dipanggil Tuhan untuk melayani, nggak tahu. Berarti di umur-umur kita belum ada ketertarikan untuk masuk Dunia pelayanan, maksudnya di umur kalian. Iya. Sekarang kalian, pertanyaan kalian dengan kita ngobrol gini, dalam hati kalian tuh ada ketertarikan nggak? Kayaknya gue pengen juga nih. Kalau saya jadi seorang worship leader misalnya. Wow. Kalau saya tentu ada gitu pengennya. Cuman gimana ya? Masih itu paling tadi Bingung tantangannya gitu ya? tuh malu gitu, masih malu. Apakah merasa diri saya itu udah layak gak sih gitu kan? Pastinya malu gitu. Kalian pernah ngerasain gak sih kayak gitu kak? Dulu sebelum aku lahir baru, aku merasa aku tuh nggak layak ya. Iya, aku merasa aku nggak layak untuk melayani. Aku banyak melakukan hal-hal yang nggak baik gitu. Aku merasa pelayanan itu jauh banget lah dari hidupku gitu. Untuk aku ada di dunia pelayanan itu aku merasa kayak nggak layak. Tapi ketika aku lahir baru, aku ketemu sama Tuhan, ya Tuhan itu menerima kita apa adanya. Bahkan Dia yang akan bikin kita itu dipulihkan gitu.
dari segala sesuatu. Yang penting kan pertobatan. Waktu kita benar-benar komitmen untuk Tuhan, aku bertobat dari semua hal-hal yang aku lakukan itu, dan aku mau memulai hidup baru sama Tuhan. Nah di situ Tuhan mulai pimpin aku untuk aku masuk yang memberikan diri untuk melayani. Kemudian yang paling penting adalah ada di komunitas, ada di komunitas kecil yang bisa jagain kalian gitu. Karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan baik. Udah bertobat nih, tapi kalian ngumpulnya sama anak-anak yang tetap Iya. badung, nakal, rokok dan lain sebagainya, ya udah gitu. Pasti kalian akan balik ke komunitas, ke kehidupan yang nggak baik. Tapi kalau kalian punya komunitas yang baik, aku yakin sih kalian juga hidupnya akan dijaga. Jadi kalau dibilang nggak layak, semua orang nggak layak ya, karena semua orang sudah berbuat dosa kan dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan gitu. Tapi kan waktu kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, dan Dia yang akan memulihkan kehidupan kita. Gitu. Benar-benar. Terus tadi kan kakak udah banyak banget layanin berbagai remaja gitu dari sifat-sifat yang mereka masing-masing. Nah terus pertanyaan dari kita kak, kakak pernah ngeliat ada yang anak remaja yang agak gimana gitu? Gimana gitu maksudnya? Gimana gitu? Gimana masuknya gimana nih? Gimana gitu? Gimana sih maksudnya nih? Badung Agak banget. melenceng. Badung banget. Oke. Jadi ini salah satu yang bikin aku juga yakin bahwa Tuhan itu taruh aku di anak muda. Karena sepanjang aku melayani 2-3 tahun ini, aku ada beberapa kali ketemu dengan anak-anak yang kita layani dan mengalami perubahan hidup. Pertama kali kita membuka satu komunitas kecil namanya Kesan. Itu ada satu anak yang datang, anak mahasiswa baru banget, dia aslinya di Jakarta. Dia datang, dan waktu dia datang itu aku berdua sama ada partner pelayanan gitu ya. Kita berdua tuh yakin bahwa nih anak tuh nggak beres gitu. Nggak beresnya adalah either dia pemakai, mabok, atau lagi ngobak atau apa gitu. Tapi yang pasti ngerokok iya, karena bau banget gitu, bau rokok banget. And then dia datang ke Kesan kami, kemudian ya kita sharing-sharing biasa, kemudian selesai juga kita doain. Kemudian di pertemuan berikutnya dia join lagi. Waktu dia join lagi, terus dia mulai tanya-tanya tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang dia maksudnya hubungan dia sama orang tua juga nggak terlalu good gitu. Dia ada kepahitan juga dan lain sebagainya. Dan beberapa kali pertemuan dengan pertanyaan-pertanyaan dia dan apa yang bisa kita sharingkan, di kemudian hari itu kita melihat, aku berdua ya, pelayanan berdua di komunitas mahasiswa ini, kita ngelihat perubahan hidup dia gitu. Dari dia yang tadinya tuh kayak anaknya nggak seger gitu ya, kalau kan kelihatan ya mungkin suka begadang, mungkin suka mabuk gitu, kan kelihatan ya nggak fresh gitu. Tapi hari ini dia bisa jadi anak yang fresh banget gitu, makin sehat. Kita lihat secara looks-nya gitu, dia makin sehat. Kemudian dia juga memberi diri untuk ikut pemuritan di gereja kami. Kemudian bahkan sekarang dia juga ikut melayani. Jadi buat aku itu apakah aku dan teman aku yang hebat? Enggak. Buat kami itu adalah Tuhan yang bekerja melalui apa yang kita sharingkan gitu. Komunitas kecil di mana kita saling doain, di mana kita men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, dan itu yang mengubahkan hidup anak ini gitu. Di situ aku melihat kayak memang banyak anak muda yang butuh orang-orang seperti orang-orang yang mau memberikan dirinya untuk mereka gitu. Kalau nggak ada yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, mungkin hari ini dia masih hidupnya begitu gitu, hidupnya nggak mengalami perubahan. Gitu sih. Itu ya ada beberapa lagi yang kita temuin, ada perubahan hidup di anak-anak muda ini yang bikin kita makin kayak semangat gitu, kayak kalau mau mundur tuh aduh kayaknya masih ada banyak orang yang butuh gitu. Jadi itu yang bikin aku tuh semangat dalam melayani Tuhan. Tapi itu beda generasinya jauh ya? Bener jauh banget. Itu adaptasinya lama gitu adaptasinya. Maksudnya biar anak-anak itu jadi lebih membuka diri ke kakak gitu. Oke. Jujur aku tuh pertama kali terjun di, tadi kayaknya udah ada pertanyaan itu ya. Waktu pertama kali terjun di anak-anak muda itu kepikiran banget. Ini ngobrolnya mesti gimana? Mesti topik apa?
aku mesti punya wawasan apa nih, yang tren sekarang apa gitu. Tapi ternyata itu semua hanya ketakutan ya. Jadi waktu kalian kayak kita gini, waktu kita udah ngobrol, itu secara natural kayak Tuhan juga kasih hikmat untuk obrolan itu terus berlanjut. Kemudian yang penting adalah penerimaan gitu. Jadi Tuhan ngajarin bahwa waktu kita melayani anak-anak muda, mereka itu hanya butuh didengarkan dan dipercaya. Dan kita menjadi pribadi yang dipercaya, menurut aku itu. Karena ada banyak orang tua yang kalau ngobrol sama anak muda itu udah kebenturnya adalah nggak bisa gitu. Ya, nggak boleh, nggak bisa. Lu salah gitu. Nah itu yang aku coba untuk tidak langsung bikin pagar atau tembok yang tinggi, tapi aku berusaha untuk mengerti gitu. Jadi sebenarnya kenapa kalian bisa bereaksi seperti ini? Gitu. Apa trigger apa sih sebenarnya yang membuat kalian itu misalnya jadi pribadi yang arogan, jadi pribadi yang keras, atau jadi pribadi yang pendiam gitu. Jadi aku berusaha untuk mencari tahu gitu kenapa kalian bisa seperti itu. Dan waktu aku mencoba menerima dan tentunya mendoakan, itu Tuhan itu kayak kasih jalan aja untuk kita bisa ngobrol lebih deep lagi, kemudian lebih terbuka lagi gitu. Jadinya ada hubungan yang semakin dekat. Jadi dia makin lama makin terbuka. Betul. Jadi lambat laun ya nggak mungkin ya, maksudnya baru ketemu gini terus langsung Iya. curhat panjang lebar enggak. Jadi itu dibutuhkan waktu. Membangun kepercayaan dia Betul. sendiri juga. Betul. Jadi memang dibutuhkan melayani anak-anak muda itu butuh kita untuk ngasih waktu ke mereka. Waktu ketemu, waktu fellowship, waktu ngobrol dan penerimaan. Waktu kalian mau ngomong apapun, mau ngumpat apapun, jadi aku juga harus sabar untuk mendengarkan. Tapi bukan berarti aku harus ikut gayanya kalian ya. Karena hari ini aku ngelihat kayak ya anak muda zaman sekarang siapa yang nggak ngomong dengan tambahan gitu ya. Dengan kata-kata yang harus jangan dikatakan. Nah, itu percaya nggak percaya, waktu kita kesampun omongan itu tuh pasti ada gitu. Tapi sekarang ini kita ngelihat ya, kami berdua ngelihat bahwa ada banyak perubahan juga yang mereka mulai habit bicara yang baik gitu. Nggak perlu ada kata-kata yang itulah ya. Nah itu susah, maksudnya karena kan terbiasa dan ya anak muda sekarang lah ya, kayaknya itu menjadi hal yang biasa gitu. Nakalnya kayak gitu ya. Ya, Sekarang kayak lah gitu. kalau anak-anak muda kayak gitu ya. Nah, Kita coba kalau ngomong berarti. coba kalau ngomong sama orang tua aja kayak gitu, kan udah pasti Udah. Iya. itu salah satu yang mungkin jadi mereka bisa makin dekat ya. Bukan berarti aku mengiyakan, tapi pelan-pelan kita kasih masukan bahwa itu kata-kata sia-sia ya. Tanpa kamu ngomong kayak gitu juga oke kok, maksudnya juga tersampaikan. Maksudnya kita juga masih bisa bercanda, kita masih bisa happy gitu, masih bisa fun gitu, tanpa harus dengan kata-kata yang nggak baik gitu. Jelek gitu. Tapi kan anak sekarang nggak keren kalau nggak ngomong. Jaksel gitu ya. Ya, perlu banget ya Jaksel. Gitu sih. Itu tantangan kalau anak muda ya. Ya. Kalau tantangan kakak sendiri nih selama pelayanan 20 tahun nih, 25 tahun, apa tantangan terberatnya? Pasti ada dong tantangannya kayak Atau mungkin tantangan sebagai leader gitu. iya tantangan sebagai lead atau tantangan pelayanan selama 20 tahun. Mungkin ada struggle, bingung nih gitu ya. Struggle tuh pasti ada ya. Struggle tuh pasti ada. Gitu. Kadang-kadang juga sering banget ngerasa kayak udah mentok gitu ya, udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Kadang merasa bahwa tidak cukup baik gitu dalam melakukan pelayanan ini. Kemudian kadang-kadang juga ada rasa capek juga gitu. Ada banyak tuntutan dari pihak luar maupun pihak sendiri. Kadang kan kita punya ekspektasi ya. Wah, kepengennya, maksudnya nih kayak aku udah deket nih sama Stephanie nih, pengennya kan kita ya makin close gitu. Tapi ternyata kan Stephanie juga punya musim kehidupan yang mungkin dia harus move, mungkin dia juga harus naik level gitu dengan yang lainnya. Kadang-kadang secara manusia kadang-kadang suka kok ini ya, maksudnya kok aku ditinggalin misalnya. Kan ada banyak
anak mahasiswa itu shiftingnya cepat banget. Jadi karena mereka kuliah 3 tahun, 4 tahun, kemudian tahun ketiga udah harus magang. Jadi itu kadang-kadang yang bikin kayak, aduh sia-sia ya apa yang kita udah bangun, apa yang kita udah tabur itu kadang-kadang itu yang bikin bikin aku juga apakah aku tetap harus ada di sini gitu. Kadang-kadang itu kendala terbesar adalah ya itu Tetap ada galau. rasa-rasa kayak gitu. Ya. Meskipun 25 tahun pelayanan tetap ada mungkin. Tetap ada. Itu caranya itu yang tadi itu ya Bang? Iya. Gimana? Tadi cara? Bisa Solusi Jadi dari kan kakak udah banyak banget nih tantangannya gitu kan. Terus kakak tadi bilang sempat ada di titik dimana kakak mau berhenti tapi nggak dulu deh, masih banyak yang butuh kakak. Iya. Nah di titik mana sih kak kakak sampai ngerasain kayaknya mau berhenti aja gitu? Kadang-kadang kan kita pelayanan itu besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan sesamanya. Iya. Nah kita pelayanan kan nggak sendiri ya, kita pelayanan juga berkolaborasi dengan tim yang lain gitu. Gesekan tuh pasti ada, tuntutan dari luar maupun dari dalam itu pasti ada. Nah itu kadang-kadang yang bikin kayak udahlah cukuplah gitu ya. Mungkin ada ekspektasi-ekspektasi yang tidak terpenuhi gitu kan, kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya, baik orang yang kita layanin maupun teman sepelayanan gitu. Kadang-kadang itu yang bikin kalian tuh jadi kayak udahlah cukup ya gitu, apalagi dengan sekarang kerjaan juga makin tanggung jawabnya makin besar, pelayanan juga sama-sama makin harus banyak dipikirin gitu. Kadang-kadang ada pikiran bahwa kayaknya aku udah ngurangin ini deh, pengen me time gitu. Secara umurnya juga udah banyak ya kayaknya kalau hitung-hitungan, tapi waktu mau hitung-hitungan gitu kayak Tuhan bilang ya sudah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidupku juga. Jadi waktu aku mau quit juga aku kayak kayaknya belum gitu. Apalagi sekarang ini dengan anakku udah kuliah, kita cuma berdua. Biasanya kita setelah pelayanan itu justru kita merasa kayak puas aja gitu. Jadi kita lebih happy waktu kita selesai melayani. Nah itu yang bikin aku juga makin kayak Tuhan, kayak aku kalau aku nggak pelayanan terus aku ngapain gitu. Aku hanya menyenangkan diri sendiri dan menjadi egois ya. Jadi dari hal-hal itu tuh yang bikin aku kayak ketika mau quit pelayanan, Tuhan selalu ingetin lagi, sudah terlalu banyak juga yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya kalian gitu. Jadi ya selagi masih ada kesempatan Tuhan kasih, dalam nama Yesus ya, tidak mundur. Jadi ada waktu sendiri untuk Tuhan ya. Ya pasti. Kalau enggak kayaknya nggak sanggup ya. Kalau enggak kayaknya capeknya pasti akan lebih banyak daripada kita pelayanan. Pelayanan tanpa kalian imbangin dengan hubungan pribadi sama Tuhan, itu akan bikin kalian capek. Cerita juga. Itu capek. Jadi yang bikin kita seger lagi, kuat lagi itu karena hubungan kita pribadi sama Tuhan juga good. Tapi kalau hubungan kita pribadi sama Tuhan nggak good, kita melakukan banyak hal, kita pasti lelah. Kayaknya tertekan gitu. Karena sebenarnya kan yang bikin kajian bertahan juga bukan tentang penilaian orang lain, bukan tentang pencapaian-pencapaian yang diakuin oleh orang lain, tapi lebih kepada apa kata Tuhan tentang aku nih. Apakah aku setia atau sebaliknya? Gitu. Waktu aku kasih waktu buat kalian, waktu aku kasih waktu buat teman-teman kamu anak-anak muda lain, waktu aku kasih waktu buat anak-anak remaja, itu aku ngasih waktunya buat Tuhan atau memang aku untuk mencapai sesuatu gitu. Untuk diakuin oleh teman-teman pelayanan lain mungkin, untuk diakuin oleh jemaat mungkin. Nah, kalau untuk pengakuan kalian akan capek. Betul. Jangan haus validasi. Iya. Jangan haus validasi, itu penting sih. Penting banget. Karena yang penting adalah penilaian Tuhan akan apa yang kita kasih. Oke. Ini mengingat waktu juga ya. Ini last kasihan deh kak. Oke. Kakak ada pesan nggak untuk kayak anak muda Kristen sekarang? Untuk kita juga. Iya untuk kita juga. Iya. Kita bertiga. Kristen semua kan?
Iya. Oke, untuk anak muda, jangan sia-siain masa muda kalian. Karena Tuhan itu punya rencana yang sangat besar dalam hidup kalian. Dan Tuhan itu taruh potensi yang sangat besar dalam hidup kalian. Gimana cara kalian menemukan potensi itu? Tanya sama Tuhan. Selagi kalian masih muda, cari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kalian. Supaya hidup kalian itu benar-benar bisa diarahkan pada rencana Tuhan. Kalau memang udah fulfill sama rencana Tuhan, itu baik pekerjaan, nggak usah pekerjaan dulu dah, kuliah, sekolah, kuliah, pasangan hidup, sampai kepada pekerjaan, itu semua Tuhan siapin gitu. Asal kalian udah ketemu dulu nih ketemu sama Tuhan dan kalian tahu purpose-nya kalian dalam hidup itu apa. Jadi mumpung masih muda, kejar Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan, itu penting banget. Jadi kalian nggak menyia-nyiakan waktu untuk kalian kesana kesini mencari tahu tujuan hidup kalian itu apa. Oke, ini udah mulai dikit. Ya dari aku sendiri mungkin agak sedikit apa ya? Wow ya, kita dapat wawasan yang baru gitu. Makasih Kak Dian. Iya. Sama-sama. Kalau dari Theo sendiri ya, Theo jadi belajar banyak hal dari apa yang Kak Dian ngomongin. Ya karena mungkin Theo sempat beberapa kali tuh ada pengen banget pelayanan karena ngeliat temen tuh ada beberapa pelayanan. Cuman Theo tuh selalu terjebak dalam pikiran, ini nggak layak kayak ini. Cuman tadi setelah Kak Dian ini juga berbicara, ini Theo juga terbuka ke aku bahwa gak semua manusia memang pada dasarnya nggak layak berbuat dosa, tapi gimana cara kita sendiri sebagai manusia tersebut mau bertobat, minta maaf dan membuka diri untuk melakukan pelayanan. Ya. Itu sih. Kalau dari teman sendiri mungkin Dari aku mungkin tadi aku sendiri sebelumnya pernah melayani kan. Tapi akhir-akhir ini kayak males gitu. Karena seperti yang tadi Kak Dian bilang ada yang gesekan. Jadi emang udah banyak gitu kan, kayak aku nggak sendiri kan melayani. Jadi kayak udah gimana ya, males gitu lah. Capek ya? Iya sampai benar-benar. Tapi kan kita melayani untuk Tuhan kan. Ya, Ya, jangan haus validasi. Terserah orang mau bilang apa, yang penting Tuhan melihat kita itu melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kan kita melakukan pelayanan itu untuk Tuhan. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, pasti kita kecewa. nggak akan habis ya. Dan pasti kita capek. Ya, capek. Jadi harus balik pelayanan. Oke? Oke. Siap. Oke, Steph, gimana? Kalau aku sih, karena aku emang pelayanan ya di kan sesama pelayanan Sesama satu pelayanan gereja. ya. Cuman kan ini lebih sepuh gitu ya. Iya itu Jangan bilang aku sepuh ya. lebih senior. Senior. Benar, benar. Iya, Pelayanannya kan, bukan pelayanan. umurnya. Iya. Kalau aku juga emang pelayanan sih ya. Iya, benar. Oke. Dan juga pelayanannya juga sebenarnya bukan kayak di ibadah satu doang kan, di ibadah lain juga. Dan emang sebenarnya ada beberapa hal yang sedikit relate, kayak misalkan capek kalau misalkan lagi terlalu banyak Iya. gesekan gitu ya. Jadi ya aku ngaku deh memang kadang bahkan aku sendiri merasa males juga kalau misalkan disuruh buat ini atau buat itu apa segala macam gitu. Cuman abis dengar cerita kalian ini aku juga dapat jadi wawasan yang baru lagi, pengetahuan baru lagi kalau emang sebenarnya pelayanan itu harus dari diri kita sendiri ya, bukan dari kayak tekanan dari orang lain. Iya. Kalau kita harus tahu kalau misalkan kalau kita ini mau pelayanan untuk Tuhan, bukan Iya. untuk manusia lain. Oke. Itu sih. Ya, Makasih ya Kak. Selamat ya buat kalian semua ya, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik dalam sekolah kalian juga. Kalau Tuhan panggil kalian untuk melayani, kasih waktu buat Tuhan. Karena tidak ada yang sia-sia waktu kita kasih waktu sama Tuhan. Tuhan itu mengerjakan lebih dari apa yang bisa kita bayar. Amin. Oke. Oke. Jadi itu dia guys yang kita bahas hari ini. Tadi kita mulai dari Kadian, siapa Kadian, terus perjalanan hidupnya sampai sekarang dia ada sebagai youth leader di salah satu gereja yang ada di sekarang ini.
dari tantangan yang dihadapi, solusinya, sampai sekarang kita lihat video, kita dapat banyak banget wawasan. Terima kasih Kak Dian. Sama-sama. Oke, semoga apa yang disampaikan Dian, apa yang ada di video ini bisa jadi ilmu yang baru, wawasan yang baru buat kita semua, bisa jadi berkat buat kita semua. Amin. Oke, jadi itu dia podcast kita kali ini guys. Bye bye. Bye bye. See you, thank you guys.